Happy cuan sobat investor semuanya, baik pada siang hari ini ketemu lagi dengan channel Eka Vlog ya. Terima kasih atas subscriber-nya. Selamat datang new subscriber dan terima kasih juga pada para penikmat setia channel Eka Vlog ya. Kali ini saya akan memberikan informasi pada sektor saham ya. Ada satu emiten yang saya akan berikan informasi kepada para subscriber ya, dan yang penikmat channel saya, semoga informasinya bermanfaat. Baik, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Kita masuk di chartnya punyanya Panin Sekuritas ya. Ini adalah indeks composite dulu yang saya akan bahas karena ini menggambarkan perkembangan IHSG secara keseluruhan ya. Dan ternyata setelah kemarin sempat berada di atas 6.200 ya indeks IHSG, kemudian kali ini melemah lagi ya, melemah lagi turun di 6.100-an dan kemarin naik dan hari ini melemah lagi. Jadi, sepertinya IHSG tidak bisa bergerak banyak ya karena memang, kasus, COVID-19 di Indonesia masih tinggi ya, dan walaupun di beberapa daerah sudah melandai tapi perlu kewaspadaan tinggi bagi pemerintah ya, upaya pemerintah sudah sangat maksimal sekali ya, tetapi di satu sisi pemerintah mendapatkan, gangguan ya dari masyarakat dan oposan yang, tidak, apa ya, yang berniat untuk mengacaukan jalannya, apa ya, mengacaukan jalannya, pengendalian COVID-19 di Indonesia. Nah, ini yang menyebabkan naik turun ya indeks IHSG-nya. Ya seperti contoh mall sudah dibuka tapi untuk pengunjung mall juga ada persyaratan harus dites swab ya, dan ada pernyataan kontroversial kemarin ya, harus PCR segala. Nah itu juga, tentunya kan, masa mau ke mall biayanya segitu banyak ya, akhirnya tetap tidak ada dampak yang signifikan ya, dan kemudian juga walaupun kemudian diralat ya untuk yang belum divaksin. Itu yang dikenakan tes PCR. Nah, seperti itu ya. Jadi, perekonomian juga belum beranjak banyak ya, eee, dari, eee, apa, angka psikologisnya. Jadi angka psikologisnya ini ya, yang saya tandai di chart Panin Sekuritas itu berada di 6.000-an ya, di 6.000-an. Jadi dia akan bergerak di seputaran sini saja. Itu untuk IHSG ya. Dan kemarin IHSG juga dihebohkan dengan adanya startup yang, eee, IPO ya, IPO Bukalapak ya, Bukalapak pertama kali IPO langsung langsung, eee, ARB, kemudian di hari kedua dan ketiga dibanting keras ke bawah ya, eee, jadi hari pertama ARA, kemudian hari kedua ARB, hari ketiga ARB dan, kemarin agak dipermainkan harganya ya, agak ditahan, jangan dibanting terus karena ternyata juga, trader retail terutama kaum milenial sudah marah-marah itu. Jadi di apa, di Play Store mereka me-rating buruk lagi untuk Bukalapak ya. Nah itu, kenapa? Karena pemilik dari Bukalapak itu sendiri langsung melejit menjadi daftar orang terkaya ya, di Indonesia ya. Nah ini yang ya, yang seperti ini ya, seharusnya belajar, tapi, trader milenial tidak belajar, investor milenial tidak belajar. Itu yang juga apa, mengganggu harga IHSG. Oke, saya stop share. Itu untuk, eee, indeks composite, kemudian saya akan masuk di ini, eee, fitur online trading saya ya, untuk, eee, dari Stockbit Pro. Stockbit Pro ini ya, saya
mumpung masih bisa dipakai ini karena ada pemutusan sepihak ya, kerjasama Stockbit Pro dengan Sinarmas Sekuritas. Saya nggak tahu apakah, eee, apa, untuk mengakses ini bisa lebih lebih bebas atau enggak tahu ya, nanti tunggu perkembangan, tapi saya cek, saya masih bisa mengakses hari ini. Ini adalah sektor rumah sakit ya, sektor rumah sakit yang saya buka di sini adalah HIL atau Rumah Sakit Swasta Hermina ya. Ini bisa kita lihat untuk, catnya ya, bisa kita lihat catnya itu dia naik ya. Nah, ada penaikan signifikan sejak, eee, di bulan Maret tahun 2021 ya, dan, di bulan November tahun 2020. Itu sudah mulai ada penaikan yang signifikan untuk Hermina dan naik lagi tinggi di 21 Juni 2021. Ini adalah dampak dari, pandemi yang berkepanjangan, tidak jelas kapan selesainya ya. Nah itu, sektor rumah sakit diuntungkan. Dan kalau kita lihat memang di sini, eee, di bulan ya nah ini ya di 11 Juni 2021 itu ada distribusi besar-besaran ya untuk, market maker-nya. Distribusi besar-besaran malah harganya naik. Nah ini ada yang aneh ini di sini ya, harganya naik ya. Padahal ada distribusi yang dilakukan, indikatornya menunjukkan kan ini ya, bandar bandar movement overlay dan, eee, bandar value, kemudian bandar volume tipis sebenarnya. Jadi ini kalau, volumenya tipis, ini berarti dilakukan oleh satu atau 2 orang bandar ya, tidak banyak ini yang melakukan. Jadi, satu kelompok bandar ya, tidak banyak kelompok bandar. Dan foreign flow-nya juga turun di sini, tapi harganya naik. Nah ini Hermina ada terutama di sejak tanggal 18 Juni. Dan setelah kenaikan drastis ini kemudian ada koreksi ya untuk, HIL atau Hermina. Mari kita lihat untuk bandar detektornya. Oke, untuk bandar detektornya ternyata hari ini dia juga small akumulasi ya, ada small akumulasi yang dilakukan oleh, eee, market maker atau bandar atau penggerak pasar. Coba kita lihat 1 minggu ke belakang, 1 minggu ke belakang juga normal akumulasi, lalu kita lihat di bulan Juli ya, 3 minggu ke belakang ini netral, lalu 1 bulan ke belakang juga netral, 5 bulan ke belakang netral. Jadi, selama 1 bulan terakhir, itu baru 2 mingguan ini terjadi, eee, small akumulasi untuk, Hermina. Jadi ini artinya nah di sini kan ya, bisa kita lihat itu, sejak tanggal 29 Juli itu naik lagi. Ini ada akumulasi ya, berarti benar ada akumulasi, tapi akumulasinya tidak terlalu besar, tapi kalau lihat bandar movement overlay-nya itu naik tinggi. Artinya ini Hermina cukup layak ini, ada tanda-tanda untuk dia akan dikerek naik ke atas lagi oleh market maker. Karena barang mereka banyak ini sejak tanggal 28 Juli ya, 2021 mereka melakukan akumulasi dan barang mereka belum dilepas ini ya kan, barang mereka banyak. Itu untuk, Hermina. Kemudian coba, kita lihat dari chart Nexus saya ya, chart Nexus saya punya, chart Nexus yang ini juga diberikan edisi Pro tapi hanya sampai 31 Agustus. Mumpung masih, eee, bisa digunakan, saya gunakan ya. Ini kalau kita lihat, nah ini ya parabolik, kemudian dia dalam fase menurun. Jadi ini sebenarnya kesempatan ya. Titik-titik yang bisa kita ambil di sini adalah di support 2-nya ini ya, di, 1110 bisa dikolek lagi kalau mau sabar lagi di support 3-nya di 1000.
95 ya, di 1095 itu bisa dikolek lagi ya, walaupun kita lihat untuk MACD-nya mengarah ke bawah, volume juga kecil dan Chaikin money flow-nya juga, masih berada di bawah. Fase akumulasi ini, kayaknya lebih akurat untuk eee, dari Stockbit Pro tadi ya. Terus kemudian momentumnya juga, eee, mulai ada momentum ini, mulai ada momentum tapi ini masih landai. Seperti itu untuk, Hermina dari eee, chart Nexus ya, dari chart Nexus. Ini adalah kombinasi dari algoritma trading yang saya punya. Oh ya yang, bisa saya update hanya satu sektor ya di rumah sakit yang saya coba update ya, karena rumah sakit yang lainnya itu yang punya emiten seperti, apa namanya, SAME, itu SAME sudah naik tinggi ya dan itu di, video saya yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya, waktu masih harganya di 200-an dan sekarang sudah di 600, jadi multi bagger betul kan ya. Dan sekarang yang saya bisa lihat adalah yang potensial adalah Hermina atau dengan kode HIL ya. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan informasinya singkat saja untuk sore hari ini. Terima kasih atas, atensinya dan salam sehat buat semuanya. Happy cuan.